Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Esra Cornelius Pangaribuan, saya dari kelas H. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran-aliran hukum. Sebelumnya mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya hingga pada saat ini kita masih diberikan hikmat. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu macam-macam aliran hukum, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan aliran hukum ini. Jadi teman-teman, tujuan adanya aliran hukum ini yaitu untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut para ahli yaitu Suherjono Suekanto, ia membagi aliran hukum menjadi beberapa bagian. Yang pertama, aliran hukum mazhab, aliran hukum moralitas, aliran hukum sejarah atau historis, aliran hukum utilitarisme, aliran sosial jurisprudensi, dan aliran realisme. Saya akan menjelaskan macam-macam aliran hukum tersebut. Yang pertama, aliran hukum positifisme. Aliran ini menganggap bahwa hukum dan moral merupakan dua hal yang dipisahkan. Menurut John Austin, ajaran ini tidak berkaitan dengan penelitian baik atau buruknya sebab berada di luar dari bidang hukum itu sendiri. Yang kedua ialah aliran hukum alam. Aliran ini mengakui adanya hukum yang benar dan abadi sesuai dengan ukuran kodrat serta selaras dengan alam. Aliran ini berkembang semenjak 2500 tahun yang lalu. Dan yang ketiga yaitu aliran hukum utilitarisme. Aliran ini meletakkan kemanfaatan hukum sebagai kebahagiaan sebesar-besarnya bagi orang-orang. Dan yang keempat yaitu aliran legisme. Aliran ini menganggap bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum itu sendiri, sedangkan peradilan hanya sebagai penerapan undang-undang itu sendiri. Dan yang kelima yaitu aliran historis atau sejarah. Aliran ini dilatar belakangi dengan pemikiran bahwa undang-undang tidak lengkap dan selalu ketinggalan dengan perkembangan zaman. Artinya undang-undang hanya sebagai pelengkap saja, sehingga kekosongan norma tidak akan menyelesaikan masalah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang keenam, aliran penemuan hukum bebas, yang artinya hakim menemukan hukum tidak terikat secara kaku pada undang-undang, namun berdasarkan asas kepada kepatutan. Yang ketujuh dan yang terakhir ialah aliran open system atau aliran terbuka, yang menganggap bahwa hukum sebagai sistem yang membuka diri dan menerima nilai-nilai yang ada di luar hukum itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya untuk teman-teman dan untuk orang lain. Jadi apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.